Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 90311898. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait soal MIT ekonomi demografi, di mana soal nomor pertama ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahap yang dimaksud. Jadi jawaban saya, model transisi demografi adalah sebuah model yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan dalam statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan pertumbuhan penduduk seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian ada 4 tahapan transisi demografi. Yang pertama biasa disebut masyarakat pre-industrial. Angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak banyak disebabkan oleh bencana, kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, di mana angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Kemudian pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa pada saat ini berada pada tahap transisi demografi keempat. Soal nomor 2 mengenai bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif bisa diperhatikan pada gambar berikut. Yang pertama, piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak meruncing. Piramida penduduk ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida ini penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina, di mana negara tersebut memiliki penduduk muda yang mendominasi. Mengenai ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk muda. Kemudian tentunya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Kemudian selain itu, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Kemudian dibarengi dengan pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Kemudian piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk dewasa adalah yang pertama, jumlah penduduk dalam keadaan stasioner. Arti lainnya dari stasioner adalah tidak berubah. Yang kedua, jumlah kelahiran dan kematian seimbang. Yang ketiga, jumlah penduduk relatif tetap. Yang keempat, pertumbuhan penduduk rendah. Yang kelima, penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Kemudian piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida bentuknya sendiri seperti batu nisan dan terdapat di negara Jerman.
Belgia, dan Swedia. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk tua yaitu jumlah penduduk terus berkurang, kemudian angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian, kemudian sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Kemudian pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian soal yang ketiga berbicara mengenai perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi. Mungkin bisa perhatikan pada pengumpulan datanya, di mana terlebih dahulu kita ketahui apa itu sensus, registrasi penduduk, dan survei. Yang pertama sensus. Pengertian sensus. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua penduduk atau orang pada waktu tertentu di suatu negara atau satu wilayah. Pengumpulan data sensus dilakukan yang pertama 10 tahun sekali melalui 2 tahap, yang kedua pencacahan lengkap, yang ketiga sampel, yang keempat registrasi penduduk. Kemudian pengertian registrasi penduduk meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Kemudian pengumpulan data registrasi penduduk meliputi perkawinan dan perceraian, statistik vital, kelahiran, migrasi, survei. Kemudian pengertian survei. Metode survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Pada umumnya sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok, perusahaan, sampai negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam penelitian survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Pengumpulan data survei kemudian dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Kemudian pengumpulan data pada survei dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 4-5 tahun. Oleh sebab itu, survei dipandang lebih menguntungkan sebab dapat memperoleh data pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian soal yang keempat, dalam pendekatan ekonomi permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap permintaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas maksimum. Konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah anak yang diinginkan dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk di dalamnya bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan anak. Permintaan anak dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosial dan faktor ekonomi. Kegitsibisi dalam Sofyardi dan Helmi menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak, yaitu dari sisi ekonomi, anak dipandang sebagai tenaga kerja, penyumbang pendapatan bagi keluarga. Dari sisi kepentingan hari tua, anak dipandang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan di hari tua. Dari sisi psikologis, anak sebagai mitra jiwa dan kasih sayang. Dari sisi keluarga, anak dipandang sebagai kelanjutan keturunan dan pembawa nama keluarga. Dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Dari sisi perkembangan kehidupan modern, anak sebagai modal sosial untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian soal yang kelima, GFR atau angka fertilitas umum. L sama dengan banyaknya kelahiran, W sama dengan banyaknya penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun. GFR sama dengan L per W dalam kurung 15 dikurang 49 dikali 1000. GFX sama dengan 59 per 1800 kali 1000 sama dengan 32.
Hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1.800 wanita berumur 15 sampai 49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. ASVRX sama dengan BX per PFX kali 1000. ASFRX sama dengan angka kelahiran menurut umur, BX sama dengan jumlah kelahiran, PX sama dengan jumlah penduduk wanita, ASFRX sama dengan BX per PX kali 1000. ASVR 15 dikurang 19, 3 per 150 kali 1000 sama dengan 20. ASFR 20 dikurang 24, 4 per 200 kali 1000 sama dengan 20. ASFR 25 kurang 29, 5 per 250 kali 100 kali 1000 sama dengan 20. ASFR 30 dikali 30 dikurang 34, 15 per 300 kali 1000 sama dengan 50. ASFR X sama dengan BX per PX kali 1000. ASFR 35 dikurang 39, 17 per 350 kali 1000 sama dengan 48. ASFR 40 dikurang 44, 10 per 300 kali 1000 sama dengan 33. ASFR 45 dikurang 49, 5 per 250 dikali 1000 sama dengan 20. Yang nomor 6, di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Jawaban saya menurut Rothman 2002, standarisasi adalah sebuah metode untuk menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam nilai kesimpulan dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan dan mengendalikan pengaruh-pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Nah, variabelnya itu seperti umur atau komposisi tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin. Jadi standarisasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama standarisasi langsung, di mana standarisasi langsung memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur atau jenis kelamin pada populasi studi. Metode langsung bisa digunakan untuk menghitung angka rata-rata yang terstandarisasi, seperti rata-rata tekanan darah yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin pada kelompok pekerjaan yang berbeda. Pada standarisasi langsung, angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok dipopulasikan dalam studi diaplikasikan ke populasi standar. Yang kedua, standarisasi tidak langsung. Standarisasi tidak langsung atau indirect standardization diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan, yang dikenal juga dengan istilah standardized mortality ratio, di mana digunakan ketika angka umur rata-rata untuk populasi yang dipelajari tidak diketahui, tetapi total kasus pada populasi studi diketahui. SMR juga digunakan ketika perhitungan rata-rata untuk populasi kecil, di mana kita tidak bisa menghasilkan angka umur rata-rata yang stabil. Itu saja dari pemaparan dari saya. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.